Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hardware yang ada di materi perkuliahan saya di pertemuan ketiga. Ya, langsung saja ke pokok pembahasannya aja ya. Pertama itu sistem komputer. Suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu. Menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Komponen ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras hardware. Hardware, perangkat keras adalah peralatan fisik dari komputer itu sendiri. Peralatan yang secara fisik dapat dilihat dan dipegang atau dipindahkan. Itu adalah pengertian dari hardware. Dalam bahasa Inggrisnya hardware dan bahasa Indonesianya adalah perangkat keras. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5. Pertama itu input device, process device, output device, backing source, dan peripheral. Yang pertama input device yaitu unit masukan. Yang kedua itu process device yaitu unit pemrosesan. Yang ketiga output device unit pengeluaran. Backing source unit penyimpanan. Peripheral adalah unit tambahan. Pertama unit device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dari prosesor dalam diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan perangkat komputer atau PC adalah keyboard, mouse, joystick, touch panel, dan mikrofon. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk signal input dan maintenance input. Contoh input device. Pertama itu keyboard, yang kedua itu mouse, touchpad, laying pad atau graphic pad, joystick dan game panel atau barcode, scanner, kamera digital, mikrofon atau headphone. Yang kedua yaitu process device. Process device adalah salah satu jenis perangkat keras yang digunakan sebagai alat pemrosesan sebuah data atau perintah yang diberikan input, dan process device akan memproses perintah tersebut sehingga menghasilkan sebuah output ataupun yang lainnya. Process device juga berfungsi sebagai alat proses komputer yang diperintahkan oleh input karena sebuah komputer tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada process device. Seperti prosesor yang akan memproses perintah dari mouse dengan menggerakkan sensornya sehingga akan tampil layar monitor kursor bergerak sesuai gerakan dari sensor mouse. Process device atau unit pemrosesan yaitu banyaklah contohnya seperti power supply, RAM, random access memory, kartu grafis atau VGA, prosesor, motherboard, dan lain sebagainya. Output device. Output device merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengelolaan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Hasil pemrosesan tersebut dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, huruf, angka, simbol, image dalam bentuk grafis atau gambar, suara, dan bentuk lain dibaca oleh machine readable form. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasa digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Contoh dari output device yaitu ada monitor, printer, speaker, backing storage, hard disk, floppy disk, flash disk, unit tambahan atau modem, unit tambahan atau sound card, unit tambahan TV scanner, Bluetooth, USB card, webcam, dan memory card. Saya akan jelaskan sedikit penjelasan dari input device ya. Pertama itu keyboard. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user pengguna melakukan perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file atau membuka file. Mouse masih termasuk input device ya. Fungsi alat ini adalah perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Mouse terdiri dari 3 tombol, umumnya hanya 2 tombol yang digunakan.
yaitu tombol kiri dan kanan. Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letaknya tombol terletak di tengah. Yang ketiga yaitu touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Yang keempat, like pen atau graphic pads. Like pen atau pointer elektronik digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Sedangkan teknologi komputer, ADAIC Design, CAD, dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin, mobil, dan pesawat menggunakan graphic pads. Grafik pada ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Yang kelima yaitu joystick atau game paddle. Alat ini biasanya digunakan pada permainan game atau komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan game paddle biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Selanjutnya itu barcode. Ini nih sering ditemukan di mall seperti supermarket dan lain sebagainya. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Selanjutnya adalah scanner. Scanner adalah sebuah alat yang digunakan berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan dalam memori komputer. Kamera digital. Didamakan dengan kamera digital, kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar atau menggunakan scanner. Ketajaman gambar dari kamera digital ini ditentukan oleh pikselnya. Selanjutnya mikrofon atau headphone. Berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau mendengarkan suara. Saya akan sedikit menjelaskan tentang proses device, yaitu power supply. Menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU, power supply, mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap dalam menggunakan komputer. Kedua ada RAM, Random Access Memory. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Selanjutnya itu kartu grafis atau VGA. Kartu grafis atau kartu video dalam kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor atau CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks kemungkinan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu, dan menjalankan sistem operasi Anda. Lanjut ada motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Pada motherboard ini perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartografi, dan perangkat keras lain dihubungkan. Saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang output device. Contohnya itu monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena pengeluarannya adalah berupa signal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Yang kedua ada printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau sejenisnya. Nah, selanjutnya itu speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya berbentuk selaput. Yang selanjutnya adalah backing storage, unit penyimpan. Perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data, informasi, dan program secara permanen agar dapat dikembalikan kembali komputer setiap dibutuhkan. Selanjutnya adalah hard disk. Jika kalian masih bingung tentang hard disk, saya sudah memasukkan video tentang penjelasan hard disk. Kalian bisa cek di video di channel YouTube saya. Hard disk terbuat dari lempengan piringan yang dilapisi dengan material yang dapat magnetik atau kedua sisinya. Hard disk dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar dan dapat dipanggil kembali dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada floppy disk atau CD-RW. Ini berbentuk seperti memori atau kaset, bisa memasukkan data dalam kaset ini. Sama fungsinya hampir sama dengan flash disk hard disk, tapi ini adalah berbentuk kaset aja. Yang selanjutnya ada flash disk. Flash disk adalah sebuah media penyimpanan yang mampu menyimpan berbagai format data dan menyimpan walaupun tidak dialiri daya listrik.
Selanjutnya adalah modem. Modem merupakan singkatan dari dua kata yaitu modulator dan demodulator. Modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi sinyal pesan disebut juga dengan pemodulasi. Selanjutnya adalah unit tambahan atau sound card. Kartu suara sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Ini adalah unit tambahan seperti TV tuner, Bluetooth, USB card, webcam, memory card. Yaitu sekian penjelasan saya tentang materi pertemuan 3 ya, di ilmu komputer. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hardware yang ada di materi perkuliahan saya di pertemuan ketiga. Ya, langsung saja ke pokok pembahasannya aja ya. Pertama itu sistem komputer.